metodologi studi Islam agar kita bisa melihat indahnya Islam itu, ya. Melihat indahnya Islam, melihat betapa warna-warninya Islam. Kalau kalian pernah bersinggungan dengan orang yang berbeda, barangkali kalian akan sadar bahwa Islam itu ternyata luas sekali, ya. Luas sekali. Tidak hanya satu bentuk saja, ya, satu bentuk saja. Tidak hanya satu macam saja, tapi banyak. Sehingga ketika yang berbeda-beda itu kemudian bisa bersatu dalam satu bingkai Islam itu, nah, disitulah akan terlihat keindahannya. Gitu. Nah, oke, saya kira itu sebagai pengantar mata kuliah kita. Nah, untuk materi nanti yang akan kita kaji, ya, ada 14 pertemuan, 16 itu plus UTS dan UAS. Maka dikurangi UTS dan UAS, kita tinggal punya 14 pertemuan. 14 pertemuan hari ini adalah jadwalnya kontrak perkuliahan. Ini saya yang bertanggung jawab. Kemudian pertemuan yang akan datang minggu depan, tema kedua yaitu pengantar metodologi studi Islam. Nanti saya yang akan menjelaskan. Ya. Kita masih menggunakan metode yang sama. Nanti saya yang presentasi. Nah, mulai minggu ketiga. Nah, ini nanti saya serahkan ke kalian. Gentenan. Biar semuanya dapat. Ya. Biar semuanya dapat. Mulai tema ketiga, ya, Islam dalam bingkai normativitas dan historisitas, sampai dengan nomor 14, ya, kita nanti presentasi, ya, diskusi di WA atau di LMS atau nanti pakai Zoom, ya. Wah, kok bikin makalah apa enggak, Pak? Ya, iya. Kamu sudah semester 5 dan sudah saatnya kamu untuk menderita. Maka penderitaan kamu akan saya mulai dari sekarang. Ya, semester 2 itu wis wayahe wong kuliah sing rada abot, ya. Dan penderitaan kamu di kampus ini tidak ada apa-apanya dibandingkan nanti ketika kamu hidup di luar sana, tambah menderita. Ya. Wong hidup di kampus itu, kamu hidup di kampus itu belum hidup sepenuhnya, ya. Kamu masih setengah hidup. Karena masih gantung sama orang tua. Ya, kamu akan merasakan hidup sesungguhnya nanti kalau sudah lulus kuliah. Ya. Bingungnya kamu bikin makalah itu tidak seberapa dibandingkan nanti kamu bingungnya boleh gawean, boleh bocor entok-entok. Itu ujian yang terberat dalam hidup. Ini ujian ini nggak seberapa. Ya. Ujian ini nggak seberapa. Nah, jadi ada 12, ya. Ada 12 tema yang nanti silahkan dibagi sesuai dengan pembagian kelompok. Nanti Komting saya minta untuk membagi kelompok sesuai dengan tema yang ada, yaitu 12 tema. Untuk sub-sub temanya sudah saya tuliskan di RPS. Silahkan bisa diunduh, nanti dibaca, dipelajari. Nah, adapun nanti untuk penugasannya di RPS sebenarnya sudah saya sampaikan itu. Tugas pertama, tugas kelompok, yaitu bikin makalah dan presentasi, ya. Nanti bikin makalah, PowerPoint dan presentasi, ya. Presentasinya nanti bisa menggunakan video, ya. Kan sekarang sudah dapat kuota kan 50 giga kan, jadi tidak masalah ngupload ke YouTube, enteng lah itulah, ya. 50 giga itu bisa 3 bulan 4 bulan itu, ya. Jadi presentasi seperti saya begini pakai PowerPoint, PowerPoint-nya ditampilkan, orangnya ditampilkan, 2 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang, 7 orang, 8 orang, 9 orang, 10 orang, 20 orang, 30 orang, 40 orang, 50 orang, 60 orang, 70 orang, 80 orang, 90 orang, 100 orang, 200 orang, 300 orang, 400 orang, 500 orang, 600 orang, 700 orang, 800 orang, 900 orang, 1000 orang, 2000 orang, 3000 orang, 4000 orang, 5000 orang, 6000 orang, 7000 orang, 8000 orang, 9000 orang, 10000 orang, 100 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 orang,
orangnya ditampilkan tidak masalah, ya. Tidak ditampilkan tidak apa-apa, ya. Tapi kalau jelek tidak usah ditampilkan, ya. Nanti merusak presentasi. Nah, jadi makalah dalam bentuk makalah nanti dikirim ke saya di email, kemudian PowerPoint-nya juga, nanti sekaligus presentasi, ya. Presentasi menggunakan PowerPoint dan divideokan. Silakan nanti diupload di YouTube kalau punya channel YouTube. Kalau tidak punya ya bikin, channel YouTube itu gampang kok. Yang penting kamu punya email, kamu punya channel. Nanti linknya dikirim ke grup. Biar bisa dilihat sama teman-teman. Nah, itu tugas kelompoknya, ya. Kemudian tugas individu. Tugas individunya yang pertama tugas terstruktur. Tugas terstruktur itu tugas yang diberikan terus-menerus. Apa itu? Resum. Ya, tugasnya adalah resum. Karena kita tidak ada tatap muka, dan presensi kita hanya dengan WA atau dengan kehadiran di LMS, maka resum ini saya wajibkan. Resum ini sifatnya wajib dan sebagai bukti kehadiran kalian di perkuliahan. Ya, kehadiran kalian di perkuliahan. Kalaupun kamu hadir, ya, misalkan di grup WA, Pak saya hadir, tapi resummu tidak ada, itu tak hitung separuh. Kehadiranmu tak hitung separuh. Ya, tidak full berarti. Ya, hanya tak hitung sebagian. Jadi yang tekos tugel wonge. Nah, maka kalau mau full ya dikirim resumnya, resum materi dan diskusi. Itu yang tugas terstruktur. Kemudian tugas akhir semester. Tugas akhir semester ini tugas individu, yaitu menyusun paper. Paper itu ya di bawahnya makalah. Paper 5-8 halaman. 5-8 halaman tentang pesantren ukir di Jepara. Ya, ini bagian dari studi Islam, sosiologi dan antropologi, ya, studi budaya. Ukir itu kan budaya Jepara. Ya. Jadi bisa kamu jadikan sebagai objek kajian, studi. Dan ukir itu di Jepara itu berhubungan dengan agama Islam, ya, karena pertama kali ukir itu ada dibawa oleh penyebar agama Islam, yaitu Sultan Hadirin. Nah, di Jepara itu ada beberapa pesantren, ya, bahkan banyak lah ya, pesantren yang kiainya punya usaha ukir, atau santrinya ada yang ukir, atau bahkan di pondok itu mengajarkan ukir. Ya. Jadi kiainya punya usaha, santrinya disuruh belajar. Nah itu cari itu. Ya, kenapa kok ukir Pak? Ya, karena sekarang kalau kamu baca artikel, baca berita di media, sekarang Jepara itu sedang merosot ukirnya. Bukan ekonominya, bukan pendapatannya, bukan. Tapi minat orang Jepara terhadap ukir itu sudah semakin rendah. Buktinya apa? Buktinya sekarang orang-orang Jepara itu kesulitan untuk mencari pengukir muda. Jadi saiki jarang ono wong sing gelem sinau ukir. Wong Jepara dhewe, orang Jepara sendiri. Justru orang-orang yang belajar ukir itu malah orang-orang luar Jepara. Cari coba nanti di pondok-pondok sekitar kampus itu yang kerja di mebel, yang belajar ukir itu orang-orang di luar Jepara.
Dan bahkan pemerhati ukir yang di Jepara itu bukan orang Jepara, rata-rata bukan orang Jepara. Nah, ini mengapa saya tugasnya saya setting untuk budaya ukir, karena ukir sekarang sedang merosot di Jepara. Nah, tugas ini silakan dilakukan dengan penelitian sederhana. Kamu datang ke pondok, wawancara sama kiainya atau sama santrinya, melihat bagaimana di sana aktivitas mengukir itu, lalu ditulis. Ya. Itu unsur-unsurnya sudah ada, ya. Profil pesantrennya, kemudian hubungan seni ukir dengan agama Islam dalam pandangan kiai dan santri. Lalu tradisi khas, ya, yang berlaku di kalangan kiai dan santri di pesantren ukir itu. Nah, nanti ini tugas akhir semester dikumpulkan sebelum UAS. Nah, ini tadi yang kelompok, ya. Ini tadi tugas kelompok. Oke. Saya kira itu untuk pertemuan pertama ini, ya. Silakan ini video nanti diamati, didengarkan, ya, disimak dengan baik, ditonton, ya. Kalau mau sedekah subscribe, ya, silakan. Alhamdulillah, ya. Kalau tidak mau, ya innalillah. Nah, terakhir ada ungkapan dari seorang Imam Syafi'i bahwa ilmu itu seperti air, hanya mau mengalir ke tempat yang lebih rendah. Maka kalau kamu ingin menerima ilmu, rendahkanlah dirimu agar hati dan akalmu bisa menerima ilmu. Saya kira itu untuk pertemuan kali ini kita akhiri. Semoga semuanya tetap sehat, ya, tetap semangat, ya, dijauhkan dari segala macam penyakit dan virus. Orang tua kita juga semoga diberikan rezeki yang lancar dan berkah sehingga bisa memberikan nafkah kepada kita semua. Saya akhiri, sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.